Qala rahimahullah, bab qoulillah ta'ala, ya ahlal kitab, Wassalamualaikum. Bab qoulillah ta'ala, fa'aqim wajhaka lid-din hanifan. Bab tentang firman Allah Ta'ala dalam surat Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifan. Maka aqim, artinya hadapkanlah wajahmu dengan lurus. Ya, aqim wajhaka, hadapkan wajahmu dengan lurus. Lid-din hanifan, kepada agama. Yang maksud agama yaitu Islam. Hanifan. Dan kita baca nanti penjelasan Syekh tentang makna hanif. Fitrat Allah allati fatara an-nas 'alaiha, sesuai fitrah Allah allati fatara an-nas 'alaiha, fitrah yang Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia 'alaiha, di atas. Ini menurut fitrah itu. La tabdila li khalqillah, tidak ada tabdil, perubahan. Li khalqillah, terhadap ciptaan Allah. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Penjelasan yang Syekh Shalih Fauzan kembali membaca atau menyebutkan ayat ini, namun dilanjutkan dengan ayat 31 sampai 33. Kita lanjutkan, munibina ilaihi wattaquhu. Munibina, anaba yunibu, yakni bertaubat. Taba yatub, dengan kembali bertaubat padanya, pada Allah. Wattaquhu, dan bertakwalah kalian kepadanya, kepada Allah. Ini perintah berikutnya. Ayat. Tadi perintahnya apa? Yang pertama, aqim wajhaka lid-din hanifan. Kemudian ini berikutnya, wattaquhu. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wa aqimus sholata, serta laksanakanlah, tegakkanlah salat. Wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang musyrik. Jadi perintah untuk bertakwa, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, masuk di dalamnya salat, menegakkan salat. Nah, berarti ini apa namanya? Zikru al-khusus ba'da al-umum. Penyebutan salat, menegakkan salat, perintah menegakkan salat disebutkan secara khusus setelah perintah untuk bertakwa kepada Allah secara umum. Padahal kita ketahui bersama, salat itu termasuk di antara, menegakkan salat termasuk di antara ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ulama mengatakan penyebutan yang khusus setelah penyebutan umum, ya, menunjukkan idhami maka najis sholat, besarnya kedudukan sholat. Nah, besarnya kedudukan sholat karena disebutkan secara khusus. Padahal dia masuk dalam kategori bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah dalam beribadah.
Ibadah itu tidak cukup dengan ya mengerjakan perintah, menjauhi larangan, tapi harus disertai dengan meninggalkan kesyirikan, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, serta mengingkari kesyirikan itu. Al-kufru bit-taghut. Nah, jangan kalian menjadi seperti orang-orang musyrik minal ladzina farraqu dinahum. Orang-orang musyrik itu dijelaskan setelahnya, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Farraqu dinahum. Kadang mereka mutafarriqin. Ya. Memecah belah agama mereka. Menjadi kelompok-kelompok. Prinsip agama mereka adalah al-iftiraq. Bukan al-ijtima'. Adapun Islam di antara usul prinsip agama Islam adalah al-ijtima', persatuan. Agama kaum musyrikin prinsipnya adalah al-iftiraq, sebaliknya. Wa kanu syi'a, dan mereka syi'an. Ya. Syi'an jamak syi'ah. Mereka menjadi berkelompok-kelompok, beberapa golongan. Berpartai-partai. Berkotak-kotak. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap hizb, setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Bima ladaihim farihun. Dengan apa yang ada pada mereka, mereka farihun, merasa bangga. Nah, masing-masing membanggakan kelompoknya, mengkafirkan kelompok yang lain. Qalatil yahud laysatin nasara ala syai'in wa qalatil nasara laysatil yahudu ala syai'in. Nah, ini ya, yang dimaksud kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah, ya'muru Allah jalla wa ala nabiyahu bihadhihi al-umur. Allah memerintahkan nabinya dengan perkara-perkara ini, fi hadhihi al-ayati, fi hadhihi al-ayatil karimah, pada ayat yang mulia ini. Wa Syekh rahimahullah, Syekh yakni penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yuridu bidzalika, menginginkan dengan itu, an yazkura ma jaa fi tafsir hadhihi al-ayati, menyebutkan apa yang datang terkait tafsir ayat ini, ayat yang mulia ini. Fi tafsir hadhihi al-ayat al-karimah min al-ahadits nabawiyyah, dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, wal athar al-marwiyah, demikian pula athar-athar yang diriwayatkan. Nah, jadi setelah penyebutan ayat ini akan disebutkan hadis-hadis Nabi, athar-athar dari sahabat yang terkait dengan ayat ini, yang menafsirkan ayat ini. Ya'murullahu nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala merintahkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam biqaulihi, dengan firman-Nya, fa'aqim wajhaka, ay akhlis amalaka. Tafsir fa'aqim wajhaka artinya akhlis amalaka, ikhlaskan amalmu, ikhlaskan amalanmu. Ikhlas artinya murnikan amalanmu, hanya untuk Allah, murni. Tidak ada kotorannya sedikit pun, tidak dikotori dengan kotoran-kotoran syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Akhlis amalan artinya apa? Murnikan amalannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa iqamatul wajhi wa islamul wajhi ma'nahu ikhlasul amali. Iqamatul wajhi, islamul wajhi. Nah, ada dua
ayat ya. Ayat yang lain berbunyi aslama wajhahu. Kita baca nanti. Dalam ayat ini yang ada dalam bab ini perintah fa'aqim wajhahu. Iqamatul wajhi, islamul wajhi. Maknanya ikhlasul amal, ikhlaskan amalan. Kama qala ta'ala bala man aslama wajhahu. Ini ayat yang lainnya. Barang siapa yang aslama wajhahu lillah. Apa aslama wajhahu artinya tadi apa? Ikhlaskan amalannya untuk Allah. Wa huwa muhsin, dalam keadaan dia muhsin. Muhsin ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falahu ajruhu 'inda rabbih, maka baginya ajarnya, pahalanya inda rabbih, di sisi Rabbnya. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada khauf, rasa takut atas mereka, tidak pula mereka yahzanun, bersedih hati. Nah, tidak takut terhadap apa yang akan mereka hadapi di mustaqbal, tidak pula bersedih hati terhadap apa yang telah ditinggalkan. Al-khauf, rasa takut terhadap apa yang akan dihadapi. Ya. Kesedihan terhadap apa yang telah lewat. Itu tidak menimpa mereka. Orang yang mengikhlaskan amalannya dan mencontoh Nabi SAW dalam amalan tersebut. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan aslama wajhahu yakni akhlasa amalahu min asy-syirk. Memurnikan amalannya dari kesyirikan. Memurnikan amalannya dari kesyirikan. Ini makna aslama wajhahu. Wa huwa muslim, dalam keadaan dia melakukan ihsan, melakukan perbuatan baik, artinya muttabi'un lirrasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah alaihi wasallam. Wa akhlasa amalahu aidan min al-bid'ah wal muhdatsat, dan juga memurnikan amalannya, membersihkan amalannya dari bid'ah-bid'ah dan muhdatsat, perkara-perkara baru dalam agama. Dua perkara ini, ikhlas dan mutaba'ah. Fa idza ijtama'a hadzani syartan, jika berkumpul hadzani syartani, dua syarat ini, yakni dua syarat diterimanya amalan. Al-ikhlasu lillahi bin niyah, ikhlas kepada Allah dengan niat, wal ittiba'u lirrasul sallallahu alaihi wasallam fil amali, dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam amalan. Intafa 'anil amali asyirku, maka hilanglah dari amalan tersebut kesyirikan. Nah, wa intafa 'anhu al-ibtida'u fid din, dan juga hilanglah dari amalan tersebut bid'ah dalam agama. Dengan niat yang ikhlas, ini menafikan kesyirikan. Dengan mutaba'ah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini menafikan bid'ah. Hadza huwa alladhi yaqbaluhu Allahu azza wa jalla. Inilah yang diterima oleh Allah azza wa jalla. Amalan yang seperti inilah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memenuhi dua syarat, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Kemudian Syekh kembali melanjutkan ayat yang ada dalam bab ini. Fa'aqim wajhaka lid-dini ad-din allazi amaraka Allah bih, yaitu agama yang Allah perintahkan kamu dengannya. Apa itu? Wa huwa ibadatullahi wahdahu la syarikalah. Beribadah hanya kepada Allah, tidak ada sekutu baginya. Wad-dinu huwa tauhid, dan agama yang dimaksud di sini adalah agama tauhid. Wa huwa al-amalu wa huwa al-amalu wa huwa as-salatu was-siyam wa jami'u ma syara'ahu Allah min al-ibadat. Ya. Yaitu amalan. Ad-din maknanya adalah amalan. Baik. Dan juga ad-din maknanya apa? Al-qiyamah.
Adapun di sini maknanya amalan. Nah, amalan yang mengandung akidah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang hanya diperuntukkan untuk Allah Azza wa Jalla, tidak ada syirik padanya. Ini ad-din. Wa huwa salatu was-siyamu wa jami'u ma syara'ahu Allah, yaitu salat, puasa dan seluruh apa yang Allah syariatkan. Ya, mencakup agama seluruhnya. Apa yang Allah syariatkan dari al-ibadat, ibadah-ibadah. Fahadha huwa ad-din, inilah agama. Jadi kita diperintahkan, atau secara khusus Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mencakup umatnya untuk mengikhlaskan, ya, amalan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, yang mencakup seluruh amal ibadah dalam Islam. Semuanya harus dimurnikan hanya untuk Allah. Al-Qayyim, Ad-Dinul Qayyim. Sekarang menjelaskan mana Al-Qayyim. Hadza wasfun lid-din. Ini sifat dari agama. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifan, ya, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim. Perhatikan, sama-sama marfu'. Dzalika ad-dinu al-qayyim. Ini qayyim ini sifat. Ya, na'at dari ad-din. Wa hadza wasfun lid-din. Dzalika ad-dinul qayyim. Makna qayyim al-mu'tadil. Mu'tadil. I'tidal. Nah, pertengahan. Ya, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Pertengahan, mu'tadil. Tidak melampaui batas, tidak meremehkan. Allazi laysa fihi ghuluwun wa laysa fihi tasahul. Yang tidak ada ekstrim padanya, tidak pula ada tasahul. Ya, bermudah-mudahan, meremehkan. Bal huwa dinun qayyimun mu'tadilun. Bahkan dia adalah agama yang lurus, agama yang mu'tadil, pertengahan antara baina tarafai, antara dua tarafai al-ifrat wa tafrid. Dua taraf, dua ujung. Ya, dua sisi. Satu sisi ifrat, satu sisinya tafrid. Nah, ifrat artinya berlebihan, ekstrim hulu. Tafrid, tasahul, bermudah-mudahan. Kama qala ta'ala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan bahwasanya ini adalah sirat, jalan yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Mustaqiman yakni mu'tadilan. Makna mustaqim dalam ayat ini surat Al-An'am 153 artinya mu'tadil, bainal ifrat wat tafrid, antara gulu dan tasahul. Ifrat artinya gulu, lebihan, tafrid artinya tasahul, bermudah-mudahan. Wa bainal ghuluwi wal jafa, maknanya sama. Hadza huwa ad-din allazi ba'atha Allahu bihi rusulah. Inilah agama yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasulnya. Wa khatamuhum. Ada baknya di situ? Coba ada. Katakan. Pilih. Ada baknya itu. Wa khatamahum bi Muhammadin. Enggak ada. Berarti membacanya wa khatamuhum. Ya, waw istinafiyah. Ini kalimat baru, susunan kalimat baru, tidak ada kaitannya dengan yang sebelum. Wa khatamuhum, dan penutup mereka. Gitu. Berarti dia khatamu, ya, isim, bukan fi'il.
Dan penutup mereka para rasul Muhammadun sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini agama para nabi dan rasul, agama yang mu'tadil, ya, wasat, pertengahan, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak berlebihan, tidak tasahun, bermudah-mudahan. Ya, mulai dari Nabi Nuh sampai Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sifat agama para nabi dan rasul. Ad-din al-qayyim, agama yang qayyim. Nah, selanjutnya faqauluhu fa'aqim wajhaka lid-din hanifan wal hanifu ma'nahu al-muqbil Allah al-mu'ridu amma siwa. Ini sudah kita lewati beberapa kali ya. Makna hanif adalah yang menghadap Allah dan berpaling dari selain Allah. Ini makna hanif. Wa fil ayatin ukhra, dan pada ayat yang lain, yaitu pada ayat yang kita baca sekarang pada bab ini, fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim. Nah, ini sekarang kita ingin mengetahui maknanya. Hanif dengan qayyim, ya, itu barakallahu fikum persamaannya apa? Kata Syekh, wal hanifu wal qayyimu ma'nahuma wahid. Hanif dan qayyim maknanya, kedua maknanya, ya, makna keduanya sama. Apa itu? Wa huwal muqbil 'ala Allah al-mu'rid amma siwa. Yang menghadap Allah dan berpaling dari selain Allah. Yang mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak melakukan kesyirikan. Ini maknanya. Fala yad'uhu ma'allah. Fala yad'uhu ma'allahi. Maka dia tidak menyeru, ya, selain Allah. Dhamirhu kembali kepada siwahu, siwallah. Dhamirhu fala yad'uhu, ini kembali kepada siwahu. Maka dia tidak menyeru selain Allah bersama dengan Allah. Nah, artinya dia tidak beribadah kepada sekutu tersebut sebagaimana dia beribadah kepada Allah juga tidak. Tapi hanya memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah. Tsumma qala jalla wa ala fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Sekarang kita ingin mengetahui makna fitrah. Ay anna hadha ad-din wa hadha al-islam huwa al-fitratu allati khalaqallahu an-nasa 'alaiha. Bahwasanya agama ini dan bahwasanya Islam ini adalah fitrah yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia di atasnya. Fal fitratu hiya dinul Islam. Maka makna fitrah dalam ayat ini adalah agama Islam. Agama Islam. Ya, yang ini, apa yang disebutkan Syekh ini, yang sebagaimana yang dinukil, dihikayatkan oleh Al-Hafiz Ibn Abdul Bar. Haka Al-Hafiz Ibn Abdul Bar rahimahullah kama fil Istidhkar mujallad as-samin safha 380, jilid ke-8 halaman 380, kitab Al-Istidhkar karya Ibn Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar beliau menghikayatkan annal ma'ruf inda ammatis salafi min ahli ilmi bitta'wili, bahwasanya ma'ruf di kalangan mayoritas salaf dari ulama dan ahli ta'wil, ahli tafsir, annal murada bil fitrati, bahwasanya yang dimaksud, yang diinginkan dengan fitrah fi hadhil ayati, pada ayat ini, hiyal islamu, yaitu Islam. Yaitu Islam. Ini nukilan dari Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar dalam Al-Istidhkar. Beliau menukil dari ammatus salaf. Ya, para ulama dari kalangan salaf, mayoritas mereka, ammah, kebanyakan mereka.
memaknakan atau menafsirkan fitrah di sini adalah Islam. Ini tambahan faedah dari Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Kita nukil dari Ibnu Abdul Bar. Kama qala alaihi salatu wassalam, kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan hadis yang menguatkan pendapat ini. Katakan fitrah di sini adalah agama Islam. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin, setiap mauludin, anak yang lahir, yuladu 'alal fitrati, dilahirkan di atas fitrah. Apa makna fitrah? Islam. Jadi kita mengartikan di sini Islam. Kenapa kita mengatakan Islam di sini? Perhatikan siyaqul kalam allazi ba'dahu. Ya, konteks perkataan setelahnya. Fa'abawahu, maka bapaknya lah yang yuwahidani. Abawahu, orang tuanya. Abawahu, ya, ini bapak ibunya. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya sebagai seorang Yahudi. Au Nasrani, ataukah dua bapaknya yang menjadikannya sebagai Nasrani. Ayo majlisanya, ataukah dua bapaknya yang menjadikannya sebagai seorang Majusi. Berarti makna fitrah ini apa? Islam, agama Islam. Karena disebutkan setelahnya beberapa agama. Agama Yahudi, agama Nasrani, agama Majusi. Sehingga jelas, misalnya dimaksud fitrah di sini adalah Islam. Fal aslu fil insani, Syekh di sini kemudian menjelaskan sedikit tentang makna hadis ini. Maka pada asalnya seorang manusia itu annahu muslim, dia muslim. Ini pada dasarnya manusia itu muslim. Nah, dilahirkan dalam keadaan Islam. Dan pada dasarnya kata Syekh wa annahu masturun 'alal Islam. Ya. Dia fitrahnya di atas Islam. Ini pada dasarnya. Wa huwa ikhlasuddin lillah. Makna Islam di sini adalah ikhlasuddin lillah azza wajalla. Memurnikan agama, memurnikan amalan hanya untuk Allah azza wajalla. Hadza huwal aslu fi. Ini adalah asal ya padanya. Nah, baik, bagaimana jika kemudian dia menyimpang? Kata Syekh, fa idzan harafa fal inhirafu tari'un 'alaihi. Maka apabila dia menyimpang, ya, maka penyimpangan itu tari'un 'alaihi, muncul atasnya. Sesuatu yang baru muncul. Syai' al-jadid. Sebabnya apa? Bisa bagi tarbiyah sayyi'ah, dengan sebab tarbiyah yang jelek, pendidikan yang jelek, allati yurabbihi 'alaiha walidahu, yang diberikan oleh kedua orang tuanya, pendidikan yang jelek yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Nah, ini makna kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya, yuwahidani, kata Syekh, yuwahidani, fa'abawah yuwahidani artinya yaj'alanihi yahudiyan. Bapak ibunya menjadikannya seorang Yahudi. Au nasranihi artinya yaj'alanihi nasraniyan. Bapak ibunya menjadikannya seorang Nasrani. Au yumajjisanihi ay yaj'alanihi majusiyan. Bapak ibunya menjadikannya seorang Majusi. Fawalidahu yughayyirani fitratahu allati fatarahu Allah 'alaiha. Maka kedua orang tuanya lah yang mengubah fitrahnya yang Allah fitrahkan dia di atasnya. Bapaknya yang mengubahnya. Nah, kalau seandainya bapaknya tidak mengajaknya kepada Yahudi atau ke Nasrani, dia akan tetap berada di atas fitrah itu sampai besar. Begitu maksudnya. Baik. Wa yadullu hadha ala anna al-insana mafturun ala al-islam fil asl. Dan ini menunjukkan bahwasanya manusia itu diberikan fitrah di atas Islam pada dasarnya.
wa huwa ikhlasul amali wal ubudiyyati lillahi azza wa jalla, yaitu mengikhlaskan amalan dan ibadah untuk Allah azza wa jalla. Walau salima min at-tarbiyati sayyi'ati wal walidaini wal kafiraini lattajaha ila dinil Islam wa taba'a ar-rusul. Kalau seandainya anak tersebut salimah, selamat dari tarbiyah yang jelek dan juga selamat dari dua orang tua yang kafir, lattajaha, tentu dia akan mengarah ila dinil Islam, kepada agama Islam, wa taba'a ar-rusul, dan akan mengikuti para rasul. Nah, kenapa? Karena memang fitrahnya Islam. Walakinnahu, akan tetapi dia yang hari itu bisa bagi du'ati ila dhalal. Dia menyimpang dengan sebab para da'i, du'at, jamak dari da'i. Para da'i yang mengajak kepada kesesatan. Tsumma qala la tabdila li khalqillah. Yaitu makna fitrah ya. Nah, makna fitrah. Yaitu Islam. Dasarkan hadis ini ya. Hadis Abu Hurairah muttafaq alaih, dan juga kita menukil tadi apa? Nukilan dari Ibnu Abdul Bar rahimahullah dari ammatus salaf. Mayoritas salaf menafsirkan makna fitrah adalah Islam. Ya, jadi semakin kuat. Ya. Nah, dalilnya tadi mengatakan fitrah adalah Islam, hadis. Kemudian ada syahidnya, ada penguatnya. Apa itu? Nukilan dari Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Tsumma qala la tabdila li khalqillah, la ahada yakhluqu insanan ala syirki abada. Tidak ada seorang pun yang menciptakan manusia ya ala syirki abada, di atas kesyirikan selama. Nah, artinya tidak ada yang bisa merubah tabiat. Yakni yakhluq, yakni apa? Menciptakan, artinya dasar penciptaannya tidak ada. La ahada yakhluqu insana. Tidak ada seorang pun yang bisa menciptakan manusia di atas syirik selamanya. Wala yastati'u ahadun, dan tidak ada seorang pun yang mampu an yakhluqa insana, menciptakan manusia di atas kesyirikan. Bal Allahu khalaqahu ala tauhid. Balillahu khalaqahu ala tauhid. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya di atas tauhid. Wala ahadun wala ahada yastati'u an yughayyira hadha al-khalq. An yughayyira hadha al-khalqa. Tidak ada seorang pun yang mampu merubah ya penciptaan ini, yakni tabiat penciptaan ini. Ya. Makna khalq di sini adalah tabiat penciptaan. Nah, karena ada istilah makhluk. Kalau makhluk sudah diciptakan. Ya, ini bisa diubah. Tapi kalau khalq, tabiat penciptaan tidak bisa diubah. Tabiat penciptaannya apa? Di atas fitrah. Ini tidak ada yang bisa ya merubahnya. Tabiat penciptaan, karena Allah menciptakan manusia di atas tabiat penciptaan fitrah. Baik, makhluk ini bisa setelah jadi makhluk, setelah lahir, baru kemudian dipengaruhi dengan syubhat Yahudi, syubhat Nasrani, syubhat Majusi. Nah, oleh karena itu Syekh di sini mengatakan salahnya wa inna ma yughayyirul makhluqa. Ya, yang mampu dia ubah adalah al-makhluk yang telah diciptakan, setelah dikeluarkan dari muka bumi ini. Nah, setelah jadi anak, tumbuh, besar, diajari dengan ajaran Yahudi, diajari dengan ajaran-ajaran Nasrani, ya, ataukah Majusi, berubahlah dia. Karena ini sudah makhluk. Bedakan al-khalqa dengan makhluk. Al-khalqa apa? Masdar. Makhluk apa? Makhluk apa? Maf'ul. Tidak ada yang mampu merubah apa? Hadzal khalqa.
penciptaan ini. Masdar. Tabiat penciptaan. Baik, bagaimana dengan makhluk setelah dia dilahirkan menjadi makhluk, menjadi seorang anak? Bapaknya, ibunya yang mempengaruhi. Nah, laisa hunaka insanun yukhlaqu illa ala dinil Islam. Tidak ada seorang pun yang diciptakan melainkan dia berada di atas Islam. Ya, ini tabiat penciptaan, asal penciptaan. Nah, walihada jaa fil hadis, oleh karena itu sebutkan dalam hadis, yakni lanjutan hadis di atas, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, sudah diketahui maknanya tadi, kama tadil bahimati, seperti Rasulullah SAW memberikan perumpamaan bahimah, hewan ternak. Kan tajul bahimah, ya, hewan ternak yang melahirkan hewan ternak, artinya melahirkan. Nah, hal tara fiha jad'a, jad'a artinya yang memiliki aib. Nah, hewan yang memiliki aib, cacat. Syekh Shalih Fauzan memberikan contoh kan syatil lati tuladu, seperti syah, anak kambing yang dilahirkan. Ya. Dilahirkan dalam keadaan apa? Kamilatul khilqati, sempurna penciptaannya. Salimatul atraf, salimatun minal uyub. Ya. Salimatul atrafi, salimatun minal uyub. Dia atrafnya, al-atraf artinya kaki-kakinya, ya, 4 kakinya. Itu semuanya sempurna. Nah, tidak ada anak hewan lahir pincang, langsung pincang. Itu sempurna kakinya. Tidak ada yang terpotong, tidak ada yang patah, tidak. Tapi lahir sempurna di atas fitrah. Baik. Ya. Selamat dari uyub, dari aib, cacat. Laha udunan, punya 2 telinga. Tsumma ahluha, kemudian pemiliknya, pemilik syah tadi, yujdi'unaha, ya, yakni yashuqquna udunaha, pemiliknya lah yang memotong telinganya. Nah, sehingga cacat. Dia lahir dalam keadaan utuh, sempurna. Sebagaimana atau demikian pula manusia itu lahir dalam keadaan sempurna di atas fitrahnya. Tidak ada yang merusak fitrah itu. Ya. Nah, ketika lahir, nanti setelah lahir, ya, tumbuh berkembang, disitulah baru kemudian dirusak. Sama dengan, nah, perumpamaannya seperti anak kambing ini. Ya, pemiliknya lah yang memotong telinganya. Nah, lah kenapa dipotong? Macam-macam. Ada dengan tujuan untuk ditandai, membedakan dengan hewan yang lain. Ataukah ada keyakinan-keyakinan tertentu di kalangan orang-orang musyrik. Nah, fala tujadu syatun tuladu mashkuqatun. Naam. Fala tujadu syatun, maka tidak didapati satu anak kambing pun yang dilahirkan dalam keadaan mashkuqata al-uzuni, dalam keadaan telinganya terpotong. Pernah lihat tidak? Tidak ada, kata Syekh. Semuanya bagus, sempurna.
Nah, demikian pula manusia. Manusia lahir dalam keadaan bagus, fitrah. Bal tukhlaqu kamilatal khilqati, bahkan ya dilahirkan dalam keadaan sempurna. Tsumma ahluha yujdi'unaha ay yashquna udunaiha. Kemudian pemiliknya lah yang memotong kedua telinganya. Yughayyirunha ba'da al-khalqi. Ini. Mereka lah yang mengubahnya setelah al-khalqi, penciptaan. Pahami? Jadi ada al-khalq, ada makhluk. Ketika al-khalq, penciptaan, tidak ada yang bisa merubah fitrah ini. Ketika makhluk sudah tercipta, baru bisa diubah. Dipahami? Ini tadi makna antara perbedaan antara al-khalq dengan makhluk. Nah, yughayyirun al-makhluqa, mereka mengubah makhluk setelah tercipta. Wala yughayyirun al-khalqa abada, mereka tidak mampu mengubah penciptaan selamanya. Artinya tidak bisa merubah asal penciptaan itu. Ya. Ini makna la tabdila li khalqillah. La tabdila li khalqillah. Nah, tidak ada perubahan pada khalqullah. Ciptaan Allah semuanya di atas fitrah. Baik, kapan bisa dirubah? Setelah terciptakan. Setelah menjadi makhluk. Nah. Fa khalqullahi la yataghayyar. Maka ciptaan Allah tidak berubah. Ya, ciptaan Allah tidak berubah. Nah. Ini masdar ya, khalqullah. Al-khalq bukan makhluk. Kalau makhluk yang sudah diciptakan, tapi proses penciptaan. Ya. Proses penciptaan. Khalqullah artinya apa? Proses penciptaan. Ya, Allah menciptakan. Proses Allah menciptakan. Ini tidak berubah. Apa itu? Yaitu di atas fitrah. Fasyatu, kembali Syekh di sini mengulang, ya diulang kata-kata di atas. Kembali artinya sebagai penegas. Fasyatu tuladu kamilah. Ya, dilahirkan sempurna di adzaniha dengan telinga-telinganya, wa quruniha dengan tanduk-tanduknya. Nah, lahir dalam keadaan punya tanduk. Ya. Ataukah misalkan belum tumbuh tanduknya tapi ada apa? Ada bakal tanduknya kan begitu. Yang motong tanduknya siapa? Santri. Santri kadang. Antum nih. Kalau ada sapi dikejari, nah, tanduknya copot, kena pohon. Ada yang senyum-senyum. Ya, sempurna dengan azaniha, telinga-telinganya, dengan tanduk-tanduknya, wa azlafiha, azlaf dalam Mu'jam al-Ghani, yakni az-zufru al-mashquq, az-zufr al-mashquq li kulli hayawan. Adlaf artinya al-zuhur, jari, ya, jari hewan yang terbelah. Nah, bagaimana kakinya sapi kan terbelah ya, dua begini terbelah. Nah, itu sempurna kakinya. Yang masuk di sini kakinya. Wa atrafiha, atraf tadi sudah tahu kita maknanya, yakni 4 kakinya. Atraf maknanya banyak. Ya, kalau siapnya digandengkan dengan badan maka al-yadani warijlani war-ra's. Ini atraf. Atraf jamak dari taraf. Lil badani atrafuhu al-yadani warijlani war-ra's.
Atraf bisa juga bermakna arah. Waqafna inda atrafil Madinah. Ya. Arah ujung, yakni nawahiha. Kalau dikatakan atraful Madinah, ya, ujung, sisi-sisi dari kota ini. Tapi kalau atraf digandengkan dengan badan, maksudnya adalah ya, kaki, tangan dan kepalanya. Ini semua sempurna. Ya. Fa in hasala laha arajun aw jad'un fi qarniha aw udhuniha, kemudian jika terjadi pada kambing tersebut cacat ya, pada tanduknya atau telinganya, fa inna hadza min tasarrufil insan, maka ini karena perbuatan manusia. Nah, karena perbuatan manusia. Wa illa dia dilahirkan dalam keadaan sempurna. Hakadza la tabdila li khalqillah. Demikianlah tidak ada perubahan pada penciptaan, proses penciptaan, proses Allah menciptakan. At-tabdilu innama huwa lil makhluk. Perubahan itu terjadi pada makhluk. Makhluk. Ya. Adapun pada penciptaan Allah, ya, Allah menciptakan tidak bisa berubah. Nah, wa amma al-khalqu khasun billahi azza wa jalla, la ahada yatadakhalu fi dzalika. Adapun al-khalq penciptaan ya khusus bagi Allah azza wa jalla dan tidak ada seorang pun yang bisa ikut campur padanya. Dzalika dinul qayyim. Ya, tersisa pembahasan makna qayyim. Qayyim ya, sudah disebutkan tadi tapi Syekh kembali mengulang. Ya. Al-qayyim, tadi al-qayyim maknanya apa? Al-mu'tadil, al-mustaqim. Tidak ada na'am i'wijaj. Tidak ada kebengkokan padanya, lurus. Nah. Ya, ayat ini agak panjang penjelasannya dan terkadang kita membaca penjelasan diulang lagi oleh Syekh karena memang barakallahu fikum kitab ini sebagaimana kita ketahui transkrip dari pelajaran yang baru sampaikan, bukan tulisan tangan. Kalau tulisan tangan bisa kita ya ini penulis ini ya, penulisnya bisa mengatur sedemikian rupa sehingga kata-kata mungkin tidak terulang. Kalau ini tadi beberapa kali kita baca kata-kata diulang lagi karena memang ini apa? Transkrip dari ceramah. Nah, ceramah atau pelajaran yang Syekh sampaikan. Barakallahu fikum. Cukup sampai di sini. Penjelasan makna din al-qayyim. Ya, penjelasan tambahan. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim.